Ya, selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Ziretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Senin 24 November 2025. Tribuners, hari ini tentu beberapa headline, halaman dan juga rubrik akan kita sampaikan juga kepada Tribuners. Maka dari itu perlu untuk disimak lebih lanjut dan juga hingga akhir sesi nanti, karena tentu ada informasi-informasi yang juga menarik untuk kita sampaikan dan juga penting untuk diketahui oleh seluruh Tribuners. Nah, bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami untuk koran fisik kita setiap harinya, dapat menghubungi kami di nomor 0411-811-5500 atau menghubungi kami via hotline Tribun Family Card di nomor 081-1413-5555. Langsung saja kita beranjak ke halaman utama kita Tribuners, hadir informasi utama di mana nikahan anak IAS dan IEL bertabur tokoh. Lebih lanjut ya, resepsi pernikahan Zulfikar Nur Alamsyah dan Roida Halila Falih Ihsan yang berlangsung di Hotel 4 Point by Sheraton Makassar pada Minggu 23 November 2025 digelar sejak pukul 11.00 WITA, dihadiri sejumlah pejabat pemerintahan, politisi, pengusaha, dan kerabat dekat dua keluarga besar. Zulfikar merupakan putra mantan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajudin dan Wakil Wali Kota Makassar Haja Alia Mustika Ilham. Sementara, mempelai perempuan Roida Halila Falih Ihsan adalah putri mantan Bupati Goa almarhum Ihsan Yasin Limpo dan Haja Novita Madonza Amu, serta adik mantan Bupati Goa Adnan Burikta Ihsan. Nah, sejak siang, arus kendaraan menuju hotel tampak padat. Petugas keamanan dan staf hotel mengatur lalu lintas serta arus tamu yang terus berdatangan. Para undangan tampak mengular memasuki ballroom tempat resepsi berlangsung. Kemudian beberapa tokoh hadir sejak pagi hingga siang hari. Di antaranya tentu hadir sekretaris dari Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, anggota DPR RI Andi Ridwan Witiri, kemudian Bupati Maros Kaidir Syam, Haja Martati, istri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Hadir juga Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, kemudian Bupati Lu Patahudin, mantan Bupati Bantaeng Ilham Syah Asikin, kemudian mantan Bupati Sinjai Andi Seto Gadista Asapa, Bupati Goa Siti Husniata Lendrang, mantan Bupati Jeneponto Iksan Iskandar. Tidak henti sampai sana, tentu hadir pula mantan Bupati Sopeng Suwardi Haseng, kemudian mantan Bupati Luwu Utara 2 periode Mukhtar Lutfi Andi Muti, Wakil Bupati Goa Darmawang Syamuin, Hakim Agung Mahkamah Agung Dr. Ibrahim, Kapolda Sulsel Irjen Andirian R. Jayadi yang juga mantan Kapolda Sulsel. Kemudian Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe yang juga anggota DPR RI, serta hadir pula politisi Gerindra sekaligus owner IMB Group Andi Idris Manggabarani. Hingga siang hari, antrean tamu di depan ballroom masih terus berlangsung. IAS dan sang istri sigap menyambut setiap tamu dan yang hadir, sementara doa dan ucapan selamat mengalir untuk kedua mempelai. Nah, tentu kedua keluarga mempelai sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Makassar, mengingat rangkaian prosesi akad dan resepsi berpotensi menimbulkan kemacetan serta pengalihan arus lalu lintas di sekitar hotel. IAS menyampaikan apresiasi atas dukungan dan doa masyarakat, serta berharap perayaan tersebut dapat berlangsung tertib dan penuh keberkahan. Rangkaian pernikahan ini menjadi momentum silaturahmi dua keluarga besar yang telah lama dikenal publik, yakni keluarga IAS dan keluarga dari almarhum Ihsan Yasin Limpo. Harapannya tentu perjalanan baru kedua mempelai dapat memperoleh restu dan doa dari masyarakat luas. Sebelumnya, Adnan Burikta Ihsan juga sempat mengantarkan langsung undangan pernikahan adiknya kepada Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Nah, ratusan karangan bunga ucapan selamat memenuhi kawasan Hotel 4 Point by Sheraton Makassar tepat pada Sabtu 22 November 2025, di mana sehari sebelum berlangsungnya resepsi pada Minggu kemarin, tepat di tanggal 23 November 2025. Pantauan di lokasi, karangan bunga mulai terlihat sejak memasuki area pekarangan hotel. Deretannya memenuhi hampir seluruh lapangan parkir dan sepanjang jalur menuju lobi utama, tersusun rapi dan mencuri perhatian para tamu serta pengunjung hotel. Beralih ke informasi selanjutnya, juga JK dan Astamaups Kapolri jadi saksi.
di mana putra Ilham Arif Sirajuddin dan putri almarhum Ihsan Yassin Limpo resmi menjadi suami istri. Akad nikah pasangan Zulfikar Nur Alamsyah dan Roida Halilah Fali Ihsan berlangsung di Lotus Ballroom lantai 2 Hotel Four Point by Sheraton Makassar pada Sabtu kemarin. Roida Halilah Fali Ihsan adalah putri pasangan dari almarhum Ihsan Yassin Limpo bersama dengan Novita Madonsa Amu Ihsan. Ia juga merupakan adik dari Adnan Purikta Ihsan, Bupati Goa dari periode 2015 hingga 2025, yakni 2 periode. Nah, sementara itu Zulfikar Nur Alamsyah adalah putra pasangan Ilham Arif Sirajuddin dan Alia Mustika Ilham. Pernikahan ini menghadirkan sejumlah saksi yang merupakan tokoh Sulawesi Selatan dan nasional. Dari pihak perempuan hadir Astama Ops, Kapolri Komjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran, dan Wakil Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia P2MI Zulfikar Ahmad Tawala Esos MIKOM. Nah, dari pihak laki-laki, saksi yang hadir yakni Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala, serta Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin SH. Nah, selain itu sejumlah pejabat dan politisi turut hadir seperti yang sudah Vio sampaikan, dan juga diantaranya pendiri Bosowa Aksa Mahmud, Direktur Utama Main ID Marsekal Muda Purnawirawan Ma'ruf Syamsuddin, Kepala BKN Profesor Sudan Arif Fakhrulo, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, kemudian Rektor UIN Alauddin Makassar Profesor Hamdan Juhanis, serta Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Pejabat lainnya yang juga turut hadir seperti tadi yang Vio sampaikan, ada pula dari Sekretaris Pemprov Sulawesi Selatan serta beberapa anggota DPRD Sulsel dari Partai Demokrat. Kemudian ada juga mantan asisten 1 pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Heri Iskandar. Nah, Ilham Arif Sirajuddin dan Ihsan Yassin Limpo kini resmi bersanan. Padahal keduanya pernah menjadi rival pada pemilihan gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2013. Saat itu Ilham maju sebagai calon gubernur, sementara lawannya adalah Syahrul Yassin Limpo, saudara Ihsan Yassin Limpo. Pilgub tersebut dimenangkan pasangan Syahrul Yassin Limpo dengan Agus Arifin Nukmang. 12 tahun berlalu, anak Ilham Arif Sirajuddin dan Ihsan Yassin Limpo dipersatukan dalam pernikahan yang berlangsung di Hotel Four Point by Sheraton Makassar. Dilanjutkan dengan 1.500 peserta GIGC 2025 yang diperiksa ketat ala bandara. Global Investigative Journalist Conference 2025 dijaga ketat oleh tim pengamanan KLCC Convention Center Kuala Lumpur, Malaysia pada Minggu 23 November 2025. Wajar, sebab konferensi yang berlangsung pada tanggal 20 hingga 24 November 2025 dihadiri 1.500 peserta dari 100 negara. Mereka adalah peneliti, jurnalis data, jurnalis investigasi, dan akademisi yang kerap bersinggungan dengan berbagai kepentingan penguasa. Penyelenggara bahkan membooking 3 dari 4 lantai KLCC terdiri atas lebih dari 40 meeting hall, termasuk diantaranya ruang teater. Nah, petugas pengamanan berbaju hitam memeriksa seluruh peserta satu persatu menggunakan metal detector, pemeriksaan layaknya sebelum naik pesawat, bahkan levelnya lebih tinggi. Semua peserta diwajibkan membuka tas untuk diperiksa secara detail. Peserta yang sempat keluar dari area konferensi juga harus menjalani pemeriksaan ulang. Memasuki hari kedua pelaksanaan konferensi, para peserta tampaknya sudah terbiasa dengan rutinitas tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, para pegawai juga bersiaga di setiap pintu ruangan konferensi. Tentu oleh laporan dari Rasni Gane yang melaporkan langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Ia menyatakan bahwa saya teringat pernyataan sejumlah delegasi. Rata-rata mengaku tidak memiliki media sosial untuk memperbarui kehidupan sehari-hari. Semua dilakukan demi menjaga privasi agar tidak menjadi korban teror atau intimidasi. Kita lanjut juga pada headline berikutnya pada halaman utama kita yang juga merupakan headline terakhir pada halaman ini, yakni Tribun VIP kisah mobil Dewan mundur demi 6 pekerja irigasi. 175 km demi hak, kisah pilu 6 pekerja bone yang jalan kaki ke Makassar. Di tengah memanasnya sorotan publik terhadap rencana kenaikan upah minimum provinsi 2026, sebuah kisah memilukan justru mencuat dari Kabupaten Bone. 6 pekerja irigasi nekat berjalan kaki sejauh kurang lebih 175 km menuju Makassar setelah 2 pekan tak menerima upah. Perjalanan panjang tersebut baru terungkap setelah sebuah video mereka viral di media sosial. Dan tentu untuk membahas hal ini, kita datangkan juga sosok anggota DPRD Kabupaten Bone yang kemudian
memberi tumpangan kepada 6 pekerja irigasi yang asalnya atau yang kemudian bekerja di Kabupaten Bone untuk menuju ke Kota Makassar. Untuk melihat dan juga menyimak lebih lengkapnya, Tribuners bisa langsung scan barcode yang ada di layar kaca Anda saat ini, ataupun juga secara manual bisa langsung mengetikkan di search engine pada kolom YouTube dengan tajuk Kisah Mobil Dewan Mundur Demi 6 Pekerja Irigasi. Kita beranjak ke halaman berikutnya, Tribuners. Pada halaman 3 edisi hari ini ada rubrik Gebrakan Sang Pemimpin di tahun 2025. Hadir informasi dari Kabupaten Maros, kemudian dilanjutkan dengan informasi dari Kota Makassar, kemudian juga ditutup dengan informasi dari Kabupaten Sidrap. Kita beranjak ke Kabupaten Maros terlebih dahulu, di mana Maros yang pinjam senilai 100 miliar rupiah ke PT SMI. Khaidir Syah menyatakan selaku Bupati Maros bahwa kebutuhan air bersih sangat mendesak. Pemerintah Kabupaten Maros ajukan pinjaman daerah senilai 100 miliar rupiah ke PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI. Dana ini akan digunakan mempercepat penanganan krisis air bersih yang kini meluas di berbagai daerah. Bupati Maros Andi Syafril Khaidir Syam mengatakan pinjaman ini difokuskan untuk penguatan infrastruktur air bersih melalui peningkatan kapasitas instalasi pengolahan milik PDAM. Menurutnya, persoalan air bersih tidak lagi hanya terjadi di wilayah pesisir, tetapi telah merambah kawasan padat penduduk dan daerah penyangga perkotaan. Ia mencontohkan sejumlah wilayah terdampak seperti Kecamatan Moncongloe, Mandai, dan Marusu yang mengalami peningkatan kebutuhan air seiring pesatnya pembangunan perumahan dan pertumbuhan kawasan industri. Ia menegaskan pengajuan pinjaman tersebut telah melalui perhitungan matang dan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah atau juga APBD. Nah, Sekretaris DPW Pansulsel ini menambahkan investasi di sektor air bersih merupakan langkah strategis jangka panjang. Saat ini, usulan pinjaman masih menjalani penilaian PT SMI melalui penyusunan feasibility study yang mencakup aspek teknis, finansial, dan keberlanjutan proyek. Nah, PT SMI sendiri merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang berfokus pada pembiayaan pembangunan infrastruktur secara skala nasional. Tentu fokus peningkatan layanan air bersih diarahkan pada 3 instalasi pengolahan air, yakni IPA Bantimurung, IPA Patontongan, kemudian IPA Tanra Lili. Penguatan kapasitas di 3 titik itu diharapkan mampu meningkatkan distribusi air bersih secara merata dan berkelanjutan ke seluruh wilayah Maros. Di samping itu, desak developer bangun drainase induk Moncongloe, Tribuners, ininya juga kami tampilkan dokumen pendukung yang akan kami tampilkan di layar kaca Anda saat ini, di mana pemerintah Kabupaten Maros mendesak seluruh developer perumahan di Kecamatan Moncongloe untuk segera membangun saluran drainase induk sebagai solusi jangka panjang penanganan banjir di kawasan tersebut. Desakan ini muncul setelah genangan air tak kunjung surut selama sepekan terakhir. Oleh karena itu, Wakil Bupati Maros Mutasi Mansur memimpin rapat koordinasi terkait penanganan banjir di ruang kerjanya, Kompleks Kantor Bupati Maros, Kecamatan Turikale. Ia menegaskan buruknya sistem drainase itu menjadi penyebab utama banjir berkepanjangan yang terjadi di Moncongloe. Mantan Kepala Dinas PU Maros menyatakan pembangunan saluran induk sebagai prioritas utama. Namun jalur direncanakan berada di lahan milik para pengembang sehingga memerlukan komitmen serius dari pihak developer. Sambil menunggu pembangunan saluran induk, pemerintah Kabupaten Maros menyiapkan langkah penanganan jangka pendek. Seluruh developer perumahan akan dipanggil membahas percepatan pembangunan drainase dan langkah darurat penanganan banjir. Selain itu, pemerintah Kabupaten Maros juga meminta Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang atau BBWSPJ melakukan normalisasi sungai, disebut tidak dikeruk selama 15 tahun. Mutasi mengingatkan setiap developer seharusnya membangun saluran induk sebelum membangun kawasan. Namun aturan tersebut kerap diabaikan. Dengan statement terakhir yang dikatakan oleh Wakil Bupati Maros, tapi ini juga mereka abaikan, harusnya dibuang ke sungai tapi mereka buang ke tempat lain. Dilanjutkan dengan headline berikutnya, Tribuners, HBK yang sidak penerima bantuan BPJS. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bekadi sidak penerima bantuan stimulan perumahan swadaya di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Ia menegaskan program bedah rumah harus berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan prosedur. Kegiatan ini penting untuk memastikan progres pembangunan serta kondisi penerima manfaat di lapangan. Ia juga melakukan dialog dengan
pelaksana kegiatan untuk mengevaluasi berbagai kendala teknis, mulai dari material yang terlambat hingga cuaca menghambat proses pembangunan. HBK atau HAM-KBKD akronimnya menegaskan pengawasan DPR RI akan terus diperkuat agar program BSPS dapat berjalan efektif dan juga transparan. Dilanjutkan dengan Syahar dan Nur Kanaah yang kompak jalan santai dalam rangka hari ulang tahun PGRI di tahun 2025 ini, Tribuners. Yakni kegiatan ini diikuti oleh ribuan peserta dari kalangan guru, tenaga kependidikan, ASN, dan juga masyarakat. Tentu sejumlah pejabat daerah turut hadir, termasuk Ketua DPRD Sidrap, Taqiyuddin Mase, kemudian Dandim 1420 Sidrap, Letkol Awaludin, dan tentu Ketua Korpri Sidrap Muhammad Iqbal. Syahrudin tentu dalam sambutannya mengapresiasi peserta dan mengucapkan selamat atas peringatan Hari Ulang Tahun Korpri, PGRI, dan Hari Guru 2025. Ia berharap momentum ini memperkuat semangat pengabdian bagi kemajuan Kabupaten Sidenreng Rapa. Syahrudin juga mendorong seluruh guru, pengawas, dan kepala sekolah untuk tetap kompak dalam menjalankan tugas pendidikan. Dan ia menegaskan pemerintah daerah akan terus mendukung peningkatan sarana dan prasarana pendidikan guna memperkuat kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Ditutup dengan 1.500 kader hadiri Konferda PDIP Sulsel, Tribuners, di mana PDIP Sulsel hari ini tepat di Senin 24 November 2025 melakukan konferensi daerah Konferda dan Konfercap ke-6 di Hotel Claro di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dijadwalkan hadir bersama Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Namun kehadiran Megawati masih bersifat tentatif karena padatnya agenda serupa di berbagai daerah. Oleh Ketua Organizing Komite Rizwayanti Muin menjelaskan bahwa seluruh rangkaian konferensi akan dipimpin langsung oleh jajaran dari DPP atau juga dari pusat. Selain Megawati dan Hasto, sejumlah pengurus pusat seperti Komarudin Watubun, Darmadi Duryanto, Abdullah Aswar Anas, Yuke Yurike, dan Charles Honoris juga direncanakan akan hadir. Nah, kemudian salah satu yang kemudian merupakan Ketua Steering Komite, Rudi Pegoni, ia menegaskan bahwa Konferda ke-6 menjadi momentum penting bagi PDIP Sulsel untuk memperkuat konsolidasi internal menjelang berbagai agenda politik nasional dan daerah mendatang. Ditutup dengan informasi dari halaman 9 edisi hari ini Tribuners. Pada halaman 9 yakni rubrik Tribun Makassar, hadir informasi seperti DP3A perketat dispensasi nikah anak, kemudian 18 rumah terbakar di Talo dibangun ulang, kemudian Dekranasda angkat keelokan baju bodoh, hingga ditutup dengan cari lahan bangun SMP baru. Kita mulai dengan DP3A yang perketat dispensasi nikah anak, di mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar perketat pemberian rekomendasi sebagai syarat dispensasi nikah bagi anak di bawah umur. Sepanjang tahun 2025, tercatat 35 permohonan masuk. Rekomendasi diajukan pasangan di bawah umur yang ingin menikah atau berumah tangga. Oleh Kepala DP3A Makassar, Ita Isdiana Anwar mengatakan, umumnya rekomendasi nikah diajukan karena kehamilan dan kehamilan yang terjadi di luar pernikahan. Rekomendasi menjadi syarat pasangan di bawah umur untuk melanjutkan tahapan ke pengadilan agama. Namun, ada juga pasangan di bawah umur yang mengajukan rekomendasi padahal dalam kondisi tidak bermasalah. Baginya, problem perkawinan anak masih membutuhkan penanganan lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan. Bahkan, di luar sana masih banyak anak di bawah umur yang melangsungkan pernikahan tanpa rekomendasi nikah dari DP3A. Maka dari itu, pencegahan perkawinan anak membutuhkan penguatan koordinasi antara DP3A, pengadilan agama, KUA, sekolah, tenaga kesehatan, dan lembaga layanan lainnya. Tentu edukasi publik yang masif untuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat tentang resiko perkawinan anak ini yang juga menjadi penting. Maka dari itu proses asesmen rekomendasi nikah yang ketat, berperspektif perlindungan, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Terakhir bahwa pencegahan perkawinan anak bukan hanya tugas pemerintah, tetapi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat. Dilanjutkan dengan 18 rumah terbakar di Talo yang dibangun ulang. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini, Tribuners, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin yang tinjau lokasi kebakaran sekaligus menyalurkan bantuan di Kecamatan Talo pada Sabtu 22 November kemarin. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin meninjau lokasi kebakaran di Kecamatan Talo pada Sabtu kemarin, di mana kebakaran saat tawuran antar kelompok pemuda beberapa waktu lalu hanguskan 18 rumah.
Kunjungan merupakan tindak lanjut dari langkah cepat pemerintah Kota Makassar bersama aparat TNI dan Polri yang sejak awal menangani dampak tawuran. Munafri memastikan penyaluran bantuan hingga rencana pembangunan kembali rumah warga terdampak berjalan sesuai arahan pemerintah kota. Ia juga memastikan seluruh bentuk bantuan awal sudah disalurkan termasuk dari dinas terkait. Munafri didampingi Dandim 1408 Makassar, Letkol Kaf Ino Dwi Setyo Darmawan dan Komandan Satuan Brimob Polda Sulsel sekaligus PLH Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ridwan. Tentu mereka menyisir area terdampak dan dialog dengan warga, di mana bantuan diserahkan kepada masyarakat korban bencana berupa kebutuhan dasar tambahan dan material bangunan secara simbolis. Dilanjutkan dengan Dekranasda Kota Makassar yang memukau dalam Parade Wastra Expo Kreatif Andalan Sulsel 2025 di Atrium Trans Studio Mall Makassar. Tentu di bawah arahan Ketua Dekranasda Kota Makassar, Melinda Aksa, 15 pengurus terbaik melangkah anggun membawa identitas kota diiringi alunan lagu Angin Mamiri. Banyak pengunjung mengabadikan momen ini dan memberikan apresiasi kepada kontingen Makassar, di mana penampilan kontingen Makassar semakin memikat lewat baju bodo modern, rancangan desainer lokal @serasastudio.id. Ini dijahit langsung peserta pelatihan menjahit Dekranasda Makassar, di mana busana dipadukan sarung sutra Makassar bermotif kotak khas daerah dengan kombinasi warna hijau, merah, dan kuning. Perhiasan etnik karya Ibu Juwalia, anggota Dekranasda Makassar, memberi aksen kuat yang menonjolkan karakter budaya, sekaligus menyatukan elemen busana dan kriya dalam satu kesatuan yang elegan. Tentu Makassar turut memperkenalkan juga tumbler khas Makassar, produk kreatif yang mendukung gerakan membawa tumbler sebagai simbol komitmen kota terhadap budaya, kreativitas, dan kepedulian lingkungan. Ditutup dengan selain berkoordinasi dengan TNI Polri menelusuri dan menindak tegas pelaku, Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin memikirkan pencegahan. Bagi Munafri, generasi penerus di Kampung Sapiria, Borta, atau Kecamatan Talos secara keseluruhan harus cepat diarahkan pada kegiatan positif dan produktif. Jika terus dibiarkan, maka generasi akan mencontoh tindakan kriminal tersebut. Nah, salah satu solusinya adalah pemerintah Kota Makassar akan menambah sekolah menengah pertama di Talo. Banyak anak-anak di wilayah tersebut tak lanjut sekolah. Munafri menugaskan Dinas Pendidikan mencari lahan yang bisa dimanfaatkan membangun sekolah. Sekolah tersebut diharapkan bisa membentuk karakter anak-anak jadi lebih baik. Nah, di sisi lain, mereka bisa mengeratkan hubungan satu sama lain untuk mengikis perselisihan. Opsi lain, jika tak ada kesesuaian lahan, Munafri mendorong sekolah swasta terdekat untuk dapat merangkul anak-anak di wilayah tersebut. Nah, informasi dari rubrik Tribun Makassar juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini, Tribuners. Terima kasih Anda senantiasa menyaksikan program reguler kita setiap harinya. Dan jangan lupa untuk update informasi lainnya hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur, ataupun secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Akhir kata, saya Fiorena Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Dari tangan-tangan pegawai PLN WIP Sulawesi, mengalir semangat untuk menyalakan cahaya pengetahuan di benak generasi muda. Melalui program Employee Wellbeing, PLN menginisiasi gerakan PLNers berbagi buku sebagai bagian dari program relawan pegawai di dunia pendidikan. Lebih dari 200 buku disumbangkan ke Rumah Baca Filosofia untuk mendukung peningkatan minat baca dan literasi anak negeri. Melalui program Inspiring Serikandi Woman Support Woman, Serikandi PLN WIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Menara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Dari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional.
Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.